Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Laksamana, NIM J1B1200054. Saya akan membacakan pengertian atau yang berkaitan dengan siklus ideal. Siklus berarti rangkaian proses termodinamika yang memiliki perpindahan panas dan kerja dari suatu sistem, dibarengi dengan perubahan tekanan, temperatur, volume, entropi, dan variabel keadaan atau state variable, di mana pada akhirnya sistem kembali ke keadaan semula. Untuk menggambarkan perubahan variabel keadaan pada sebuah siklus, biasanya digunakan diagram seperti diagram TS dan diagram PV dan sebagainya. Suatu proses yang tidak menimbulkan perubahan pada satu variabel keadaan tertentu biasa dinamakan dengan istilah khusus. Siklus bisa dibedakan menjadi dua, siklus mesin panas dan sering disebut dengan siklus daya, Fourier cycle, dan siklus pompa panas. Siklus daya melibatkan perpindahan panas dan keluar sistem sehingga menghasilkan kerja. Sebaliknya, pada siklus pompa panas atau refrigerasi, suatu kerja dimasukkan ke dalam sistem sehingga perpindahan panas terjadi. Suatu siklus sering disebut ideal jika pada kenyataan tidak bisa benar-benar diaplikasikan secara persis. Idealisasi tersebut mencakup tidak adanya perpindahan panas atau tidak adanya perubahan variabel keadaan tertentu pada suatu proses dalam siklus tersebut. Kemudian, cara penerapan siklus ideal. Pertama, siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia, mobil, dan sepeda motor berbahan bakar bensin. Contoh penerapan sebuah siklus Otto: Nicolaus August Otto adalah seorang penemu berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1876 menciptakan mesin dengan 4 dorongan pembakar. Siklus Otto adalah siklus ideal untuk mesin torak dan pengapian nyala bunga api. Pada mesin pembakaran dengan sistem pengapian nyala ini, campuran bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan percikan bunga api dari busi. Piston bergerak dalam 4 langkah, disebut juga mesin 2 siklus dalam silinder. Sedangkan poros engkol berputar 2 kali untuk setiap siklus termodinamika. Mesin seperti ini disebut mesin pembakar internal 4 langkah. Kemudian B, siklus Carnot. Siklus adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Pada tahun 1924, seorang insinyur kebangsaan Prancis, Nicolas Leonard Sadi Carnot, memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Berdasarkan persamaan terlihat efisiensi mesin kalor Carnot hanya bergantung pada suhu kedua tanton atau reservoir. 3. Siklus diesel. Siklus diesel merupakan siklus mesin yang menyalakan kompresi. Ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1890. Perbedaan siklus diesel dengan mesin Otto terletak pada permulaan pembakarannya. Pada mesin campuran udara bensin dikompresi bawah temperatur pembakaran bahan bakar dan proses pembakarannya dimulai dari percikan bunga api pada busi, sedangkan pada mesin diesel udara murni diisap dan dikompresi di atas temperatur pembakaran bahan bakar. Jadi pada mesin diesel tidak terdapat karburator dan busi, tetapi diganti dengan injektor bahan bakar. Pada mesin bensin yang dikonversi adalah campuran udara bensin dan besarannya
Berbanding kompresi dibatasi oleh temperatur terbakarnya bensin pada mesin diesel. Yang dikompresi adalah udara saja, sehingga mesin diesel dapat didesain pada perbandingan kompresi yang tinggi antara 12 sampai 24. Prinsip kerja mesin diesel mirip seperti mesin-mesin, perbedaannya terletak pada langkah awal kompresi atau penekanan adiabatik. Penekan yang digunakan dengan sangat cepat sehingga kalor atau panas tidak sempat mengalir menuju atau keluar dari sistem. Untuk kasus ini adalah silinder. Kalau dalam mesin bensin yang ditekan adalah campuran udara yang uap bensin, maka dalam mesin diesel yang ditekan hanya udara saja. Karena suhu dan tekanan udara sudah sangat tinggi, maka ketika solar disemprotkan ke dalam silinder dan solar langsung terbakar, tidak perlu memakai busi lagi. Perhatikan besaran tekanan yang ditunjukkan oleh diagram berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.